Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Linda dengan NIM 20070016165 akan mempresentasikan materi perkembangan anak remaja berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah SPD MSI dengan materi penanganan psikologis pada ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi serta atensi. Sekilas mengenai anak dan remaja berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berkebutuhan khusus menurut Hayward 2002 yaitu anak dengan karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, seperti tunanetra, tunarungu, autisme, serta gangguan konsentrasi dan atensi. Gangguan konsentrasi serta atensi. Gangguan konsentrasi sebetulnya merupakan istilah dari gangguan perkembangan yang dikenal sebagai attention deficit disorder. Pada beberapa anak, gangguan konsentrasi biasanya disertai atau diikuti oleh hiperaktivitas dan impulsivitas. Gangguan tersebut biasanya kita sebut dengan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Sulit menentukan penyebab khusus gangguan konsentrasi pada anak. Yang pasti, faktor genetik, faktor lingkungan, hingga adanya masalah emosi dalam taraf yang berat dapat menjadi pemicu yang menambah beratnya gangguan ini. Ciri-ciri ARBK dengan hambatan konsentrasi dan atensi menurut Widata 2008 yaitu tidak teliti atau sering ceroboh dalam menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan, atau lainnya. Sulit mempertahankan konsentrasi untuk menyelesaikan tugas atau permainan. Yang ketiga, sering tidak mendengarkan pada saat diajak bicara, cenderung tidak mengikuti instruksi dalam menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaannya, mengalami masalah dalam mengatur atau mengorganisasikan tugas atau kegiatan, tidak menyukai atau cenderung menghindari tugas yang memerlukan kemampuan mental dan konsentrasi yang panjang, sering kehilangan barang-barang atau peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, mudah terpecahnya konsentrasi, serta pelupa. Kesulitan-kesulitan yang dialami ARBK dengan hambatan konsentrasi dan atensi, yaitu sulit dalam memahami instruksi, mengingat tugas, sulit bermain dengan baik, atau mengingat peraturan-peraturan, mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sekolah karena sulit memusatkan perhatian. Mereka yang mengalami hambatan konsentrasi serta atensi selalu mudah bingung atau kacau pikirannya, tidak suka memperhatikan perintah atau penjelasan guru, sangat sedikit mengeja, tidak mampu meniru huruf-huruf. Berikut merupakan beberapa terapi yang dapat digunakan dalam menangani ARBK dengan hambatan konsentrasi serta atensi. Yang pertama, terapi psikoedukasi. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Yang ketiga, terapi keterampilan sosial. Terapi psikoedukasi. Terapi ini merupakan intervensi yang sistematik, terstruktur untuk menyampaikan pengetahuan tentang penyakit dan penanganannya dengan mengintegrasikan aspek emosional dan motivasi untuk memungkinkan pasien mengatasi penyakitnya. Misalnya saja, saat anak sudah beranjak remaja, terapi ini bisa dilakukan untuk menangani anak dengan hambatan konsentrasi serta atensi. Terapi ini akan dilakukan dengan mendiskusikan seputar hambatan konsentrasi dan atensi, serta dampaknya bagi kesehatan maupun lingkungan. Dengan begitu, anak-anak akan lebih mengerti apa yang sedang mereka alami. Selanjutnya, terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu terapi modifikasi perilaku yang menggunakan kognisi sebagai kunci dari perubahan perilaku. Terapi ini berfungsi untuk membuang pikiran dan keyakinan buruk untuk kemudian diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Perilaku merupakan pendekatan konseling dan terapi memadukan pendekatan kognitif atau pikiran dan behavior atau perilaku untuk memecahkan masalah. Terapi perilaku kognitif akan membantu anak mengendalikan gejala dengan mengubah cara pikir serta pandangan anak terhadap suatu kondisi yang mereka alami. Lalu ada pelatihan keterampilan sosial.
Terapi ini sangat baik untuk membantu penderita hambatan konsentrasi dan atensi dapat mempelajari perilaku sosial yang tepat dalam satu keadaan tertentu. Terapi ini membantu anak untuk mengambil bagian dalam situasi yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak bahwa perilaku mereka dapat mempengaruhi orang lain. Profesor Schulte Markwort pernah berkata, langkah pertama penanganan tepat ADHS atau hambatan konsentrasi dan atensi adalah memberi penyuluhan. Orang tua tidak bersalah, juga guru tidak bersalah jika tidak mampu menangani siswanya. Yang terpenting adalah mengarahkan serta menstruktur kegiatan harian anak. Dengan aktivitas waktu luang seperti olahraga, ARBK dengan ADHD atau hambatan konsentrasi dan atensi dapat melepas energi yang berlebihan. Dengan bergerak di luar, membantunya bisa duduk tenang di kelas. Terapi yang tepat membantunya melepaskan semua pikiran khayal dalam kepalanya agar ia bisa berkonsentrasi pada satu latihan atau tugas individual. Untuk membantu ARBK dengan hambatan konsentrasi dan atensi, orang tua pun bisa berperan aktif dengan melakukan gaya hidup sehat untuk anak-anak mereka. Meliputi membiasakan anak dengan makan makanan sehat dan bergizi tinggi, pastikan anak memiliki waktu istirahat atau tidur yang cukup, batasi waktu penggunaan televisi, ponsel, ataupun komputer. Yang terakhir yaitu olahraga sehat minimal 60 menit setiap harinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan anak remaja berkebutuhan khusus yang mempunyai hambatan konsentrasi serta atensi dapat menggunakan 3 terapi yang telah disebutkan di PPT, yaitu terapi psikoedukasi, terapi kognitif, pelatihan keterampilan sosial. Seperti yang dikatakan Profesor Schulte Markwort, langkah yang baik adalah dengan mengarahkan dan menstruktur kegiatan harian anak, yaitu dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, serta batasi penggunaan televisi, ponsel, serta komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.